Senang ketemu kalian lagi. Nggak tahu ya sama nggak kasihannya baca-bacanya sama yang dulu. Tapi tadi aku diberkati dengan pujian tadi ya, Beautiful Savior, dengan perkataan Matthew juga, Kak. Matthew ya tadi ya, yang ngomong jelasin ya. Dan kayak Tuhan tuh kayak ngomong, hari ini Tuhan mau kalian ngerti hatinya Tuhan, ngerti bahwa Tuhan tuh mengasihi kalian. Karena itu adalah poinnya. Amin. Aku berdoa supaya apapun yang aku sampaikan hari ini sama kalian, itu bikin kalian ngerti dan bisa ngerasain kasihnya Tuhan. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Boleh kasih lihat kiri kanan udah gak senang gitu? Kasih senyum sama temennya. Oke. Ya. Aku gak lihat tadi ini ya. Mundur. Oke. Hari ini pakai mesin. Gak usah lah, aja Bapak. Hari ini saya dikasih tema sama Cici Christine ya. Itu adalah tentang new identity ya. Tapi aku kasih judulnya Choose Jesus gitu ya. Jadi tentang identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Minggu-minggu kemarin sudah dengar firman dari Timot sama Om Bes ya kan, tentang bagaimana apa yang Tuhan kerjakan. Tapi hari ini kita mau lihat, dan aku juga mau sedikit review lagi. Yuk kita sama-sama buka aja dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ayatnya. Ya. Yuk sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan aku senang banget sama terjemahan firman Allah yang hidup ya. Lanjutnya. Yuk kita baca juga ya. 1, 2, 3. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Amin. Nah, untuk jadi seorang yang baru, di sini bilang baru ya kan? Kalau aku boleh lihat ada 3. Pertama apa? Hatinya baru. Pertama-tama hatinya harus baru. Baru yang kedua apa? Tidak sama. Dan yang ketiga dia mulai menempuh hidup yang baru. Jadi kalau hatinya nggak baru, tidak bisa hidupnya baru. Setuju ya? Setuju kan? Makanya kenapa kok Tuhan itu kerjain di dalam hati kita dulu. Karena percuma kita mau jadi orang yang baru, aku nggak mau lagi kayak dulu. Tapi kalau hati kita tetap, ujung-ujungnya ulang lagi. Nah, aku mau aja kita review ya. Siapa sih sebenarnya kita yang dulu itu? Who were we? Kita adalah hamba dosa. Sadar, ketika Adam sama Hawa itu nggak taat sama Tuhan, artinya dia sedang taat sama iblis, ular ya, atau iblis, ya kan? Dan ketika dia tuh lagi taat sama iblis, itu artinya dia sedang gini, aku tunduk sama kamu. Kalau kamu taat sama seseorang tuh kamu sedang ngomong gini, aku tunduk sama kamu. Misalkan kamu taat sama polisi, ya kan? Kamu pakai helm, kamu nggak nerobos merah, itu kamu bilang apa? Aku tunduk sama kamu, Pak. Kan? Kamu ada di bawah kekuasaannya orang itu. Kamu taat sama papa mama. Artinya kamu apa? Papa mama aku tunduk. Aku ada di bawah kekuasaannya. Artinya gitu ya, otoritas maksudnya. Ada di bawah otoritas gitu ya. Nah, nih ya aku bilangnya, ketaatan itu tunduk atau menghambakan diri, sebenarnya seperti itu. Dan ketika kita itu menghambakan diri, kita jadi milik. Makanya ketika Adam Hawa itu nggak taat sama Tuhan dan taatnya sama setan, sama iblis, dia menghambakan diri sama dosa atau sama iblis ya kan. Jadi hamba dosa. Dan itu turun-temurun sampai kita, sampai semua manusia. Dan juga dari zaman dulu, yang namanya hamba atau budak itu menjadi milik tuannya. Di apapun juga harus mau.
mau ditendang, mau nggak dikasih makan, mau ditaruh di tidurnya kamar mandi, itu terserah tuannya. Dia nggak punya hak untuk protes. Jadi ketika nih boleh nggak kita buka dulu ayatnya setelahnya ya? Roma 6 ayat 16 ya. Nih ada ayatnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang mungkin kamu ada kematian maupun dalam ketaatan yang mungkin kamu ada kebenaran. Artinya apa? Waktu kita taat, kita sedang memposisikan diri ada di bawah otoritas seseorang. Ya. Dan ini konsekuensi pilihannya Adam Hawa. Mereka yang milih untuk ada di bawah otoritasnya iblis. Contohnya kayak gini ya. Nah, bahwa ini akhirnya ini aku pinjam punya anakku nih. Supaya kalian ngerti ya kan. Nah nih contohnya nih. Adam Hawa itu milih ada di bawah kekuasaan otoritasnya siapa? Iblis ya kan. Jadi akhirnya dia harus memenuhi keinginannya tuannya kan, yaitu iblis ya kan, manusia. Contoh nih, mau tak nyalain? Gak usah lah, gak usah nyalain ya. Ngerti kan kalau anjing itu kan suka jalan-jalan gitu kan. Yang punya anjing saya nggak punya, makanya saya bawa ini ya. Anjing kan suka jalan-jalan. Dia kadang kan ke sana ke sini ditarik kan sama orang. Jangan ke sana gitu kan, ya kan. Artinya apa? Dia harus ikut maunya yang punya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia itu dimiliki oleh iblis. Artinya apa? Kecenderungannya apa? Ngikutin iblis. Dan akhirnya apa? Ketika dia mau ke sana, manusia ingin ngelakuin yang baik, nggak bisa, selalu ditarik. No, ya kan? Akhirnya kayak gitu. Nah, lalu apa sih yang Tuhan lakukan buat kita? Hatinya Bapak gini. Sebenarnya Tuhan tuh nggak rugi ya. Kalau manusia tuh mau masuk neraka kayak apa nggak rugi juga sih. Tapi Tuhan bilang gini, hatinya Bapak. Tuhan bilang gini, itu bukan tujuan aku ciptain manusia. Bapak berbelas kasihan. Akhirnya apa? Bapak mengutus Yesus untuk nebus kita. Waktu Yesus menebus kita, artinya Yesus itu beli kita. Karena kita itu jadi hambanya dosa. Ini kayak gini. Zaman dulu di pasar budak, ya kan, banyak budak nih. Tinggal dipilih, harus dibeli. Ada harga. Yang budaknya keren-keren, yang kekar-kekar, ya kan, harganya mahal, ya kan. Yang nggak terlalu, yang sakit-sakitan kurus, mungkin nggak bisa membantu, itu mungkin murah. Ada harga. Kita juga, waktu kita terikat jadi hamba dosa, kita apa? Dikasih jadi bahasa budak. Kalau kamu mau beli, harganya manusia adalah harganya apa? Yang bisa beli darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa menebus kita. Dan kalau misalkan Tuhan bilang gini, ngapain aku utus Yesus ya? Nggak worth it gitu loh. Tapi enggak. Bapak utus Yesus untuk menebus kita. Artinya apa? Kita itu harganya sama dengan darahnya Yesus. Bayangin. Nih, kita dibeli. Kalau dibeli berarti kita itu milik siapa? Milik siapa? Coba bilang, aku milik Yesus. Belum tanya, semua udah Kristen kan? Kristen kan? Udah terima Yesus kan? Berarti kamu milik Yesus. Bilang dong, aku milik Yesus. Yes. Waktu Tuhan Yesus menebus kita itu dibeli. Jadi apa? Miliknya tuh jadi hamba kebenaran. Iya. Lanjut dong. Sorry, hari ini aku kayak banyak ayat banget yang Tuhan kasih. Jadi mungkin agak cepat ya gitu. Lanjut. Ini baca dulu ya. 1 Korintus 20, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Karena dialah yang memilikinya. Kita punya Tuhan loh. Kita nggak berhak sama badan kita sendiri. Soalnya kita udah dibeli. Ingat kan, kalau hamba itu, kalau budak itu dibeli itu berarti harus nurut. Harus taat. Waktu kita dibeli sama Tuhan, berarti kita harus taat sama Tuhan.
Karena kita jadi apa? Next. Nih, menjadi hamba kebenaran. Jadi ini hambanya situ, tak beli ya kamu hambamu itu ya. Jadi hambanya sini, ya, hambanya Yesus. Artinya kita harus. Tapi ngerti nggak teman-teman? Kita dibebasin, ya. Kita miliknya Tuhan. Tapi ngerti nggak sih? Tuhan itu nggak cukup. Kita jadi hambanya toh. Tuhan bilang gini, aku nggak mau. Aku mau kamu jadi anak. Bayangin ya, kalau ada pembantu nih di rumahnya orang, terus dia akan jadi anaknya gimana? Kayak sinetron ya? Ya nggak sih? Mungkin nama putri yang terhilang gitu ya. Ya nggak? Ini wow, keren ya. Tahu nggak sih kita kayak gitu? Kita harusnya kita dibeli cuma jadi hamba, jadi budak yang harus taat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mau kamu jadi hamba. Aku mau kamu jadi anak. Kita diadopt. Ya, nih ayatnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Karena orang kalau hamba itu takut. Taatnya karena takut. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau hari ini kita bisa ngomong sama Tuhan, ya Bapa, itu karena apa? Tuhan yang mau angkat kita. Kalau ada orang diadopsi, itu berarti apa? Dia pindah ke keluarga yang baru. Namanya baru, punya apa? Variasi. Dia jadi milik keluarga ini ya kan, punya keistimewaan sendiri gitu loh, ya kan. Nah, itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau kita tuh harus dan harus. Tapi Tuhan pingin kita itu jadi anak. Apa sih bedanya? Coba yang next ya. Nah ini, perbedaan hamba dan anak. Kalau hamba itu nggak punya pilihan. Harus, kamu mau disuruh pergi jalan kaki ya harus. Kau mau disuruh nggak makan 3 hari puasa harus. Tapi kalau anak bebas milih. Ma, aku nggak suka makan ayam goreng, ma. Siapa yang suka gitu? Milih nih. Aku maunya makan mie goreng, ma. Ya. Atau pakai baju. Aku nggak mau pakai baju ini. Aku mau baju ini ke anak-anakku gitu ya. Suka bisa milih-milih gitu kan. Anak bebas milih. Tapi hamba enggak. Hamba taat karena takut. Takut dihukum. Kalau anak, taatnya karena kasih dan hormat. Ya. Yang kalau hamba apa? Tidak punya hak menikmati apapun. Anak berhak menikmati punyanya Bapak. Teman-teman, bayangin ya, kalau ini ada anjing ya. Sorry, kita bukan anjing sih, tapi ini binatang yang paling bisa mewakili gitu ya. Seandainya ada seekor anjing yang dipindah dari tuannya yang jahat ke tuan yang baik. Kira-kira anjing ini gimana? Yang punya anjing nih. Karena aku nggak punya soalnya. Aku takut anjing. Kira-kira gimana anjingnya? Pertama takut. Karena dia trauma, ya kan? Dia orang ini gimana ya? Ketika orang itu menunjukkan kasih, yang punya ini ngasih makan, elus-elus, digendong, kemana-mana diajak, dibersihin. Lama-lama apa? Anjingnya seneng. Pengennya apa? Yang punya anjing? Ada yang punya anjing nggak? Siapa yang punya anjing? Gimana tuh anjing di rumah? Pasti kalau kamu datang, pengennya mendekat, ya kan? Terus apa lagi? Menunjukkan kasih, ya kan? Dan taat sih mestinya ya. Nggak tahu tuh yang punya anjing gimana. Taat nggak? Nggak punya anjing soalnya. Ya, kalau no gitu kan, takut ya kalau nggak dikasih makan ya. Nggak lah ya. Pokoknya itu aku lihat siapa anjingnya Kak Niki tuh ya sama Kak Aldo tuh dilatih gitu. Tapi dia berani, maksudnya dia nggak takut gitu ya. Dia tahu dia taat karena kasih. Itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin tuh kita tuh ini loh, taatnya karena rasa disayang. Ketika ada seseorang yang sayang kamu merasa aman dan kamu merasa aku mau taat. Kita tunduk, kita menghormati, kita tunduk karena kita merasa disayang. Itu yang Tuhan mau. Next ya.
Nah, waktu kita sayang Tuhan, kita pasti ingin kasih yang lebih sama Tuhan. Apa sih yang kita bisa kasih? Oh ini, sorry. Yuk kita baca yuk. My new identity itu apa? I am a child of God. Love, blessed, forgiven, more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Ya. Kita bisa ngalahin dosa karena Tuhan sudah melepaskan kita dari ikatan dosa. Nah, ada next yang 3L ada nggak ya? Next. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan, kita pasti ingin lakuin sesuatu buat Tuhan, ya kan? Apa sih? Saat itu kita mau nih 3L, ya. Love your God, mengasihi Tuhan. Love God wholeheartedly. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu ada ayatnya ya, Matius 22:7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Tadi aku bilang, tadi Matthew bilang, Kak Matthew ya, bilang kasih sama Tuhan. Kalau kita merasa dikasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka itu adalah yang bikin kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang kedua ya, leave your past and sin. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar melepaskan masa lalu dan dosa-dosa kita. Di dalam Kolose 3 ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Teman-teman, ketika kita dibeli sama Tuhan, artinya apa? Kita dibebaskan. Kita dikasih power, kekuatan untuk ngalahin dosa. Kalau dulu kita diikat, kita harus ikut terus yang iblis mau, yang dosa mau. Tapi enggak sekarang, kita dibebasin. Artinya apa? Kita bisa memilih. Kayak tadi, kita anak. Kita bisa milih. Kita bisa milih taat atau kita bisa milih nggak taat. Kita dikasih power, kemampuan. Ada Roh Kudus yang membantu kita. Amin. Makanya di sini tulis buang. Di ayat ini dikatakan buang. Artinya apa? Kita yang harus bertindak. Gak bisa Tuhan, tak ambil aja, gak bisa. Kita diberi kemampuan, kita harus apa? Buang dan bilang apa? Tanggalkan. Kalau kamu pakai baju, masa? Ma, tolong ma, tanggalin bajuku ma. Enggak kan? Kita sendiri kan? Kecuali anak kecil ya, gitu ya. Dan kenakan. Artinya apa? Yang lama kita buang. Harus ada komitmen, yang lama kita buang, yang baru kita pakai. Apa itu yang kita buang? Tadi ya, hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan, dosa, atau hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Misalkan nih, gampang nerima orang kalau marah. Atau mungkin scrolling yang enggak, ya kan? Tuhan kasih kemampuan untuk kita meninggalkan itu. Dan yang ketiga apa? Live for God. Kita hidup buat Tuhan. Tapi semuanya ini. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Stop dulu di sini. Ya. Jadi apa? Kamu mati. Hidupmu yang ada dosanya mati, tapi kamu hidup bagi Allah. Gimana cara hidup bagi Allah? Jangan berkuasa lagi, jangan turuti lagi keinginan dosa. Itu tergantung apa? Decision kita. Next, cara kita hidup bagi Allah adalah jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di bawah kutuk, tapi di bawah kasih karunia. Jangan serahkan anggota tubuhmu untuk melakukan dosa. Gimana cara hidup bagi Tuhan? Gimana cara kita bersyukur sama Tuhan, mengasihi Tuhan? Kalau kita pakai hidup kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Mengasihi orang lain, gitu. Sabar sama temanmu yang mungkin menjengkelkan, taat sama orang tua, taat sama otoritas. Nggak nyontek. Pikiran kita nggak gampang yang buruk-buruk, ya kan? Ketika kita melakukannya, kita mati. Ketika kita melakukannya, kita sedang hidup buat Tuhan. Ada satu ini ya, nggak gampang sih untuk hidup bagi Tuhan. Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama nggak gampang. Boleh nggak putar satu video yang udah aku siapin ya? Ini ada satu kesaksian. Ada satu pun orang yang sanggup mengubah dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tapi membutuhkan yang namanya persetujuan dia kepada Tuhan bahwa Tuhan aku mau berubah. Dan yang paling parah yang saya pernah lihat adalah ketika teman saya bebas dari pornografi. Wah, itu luar biasa sih. Karena dia terlibat pornografi itu kalau nggak salah 15 tahun tuh saat itu. Untuk dia mau berubah, setiap kali dia menonton pornografi dia bilang, Tuhan aku lebih daripada pemenang, sambil nangis. Dia ngomong begitu. Karena dia udah ketahan. Karena udah kebiasaan kan. Dia ngomong begitu terus saya tanya sama dia, apa lu masih nonton? Ya masih nonton lah. Karena gue cuma ngomong doang terus itu nggak terjadi gitu sama diri gue, Bill. Tapi ketika mulai dia ngomong berkali-kali dan dia mulai sadarkan dirinya, dan dia kan firman itu menimbulkan atau menegaskan yang namanya iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lambat laun tiba-tiba dia enak sendiri sama hal seperti itu. Contoh sederhana, ada 6 orang datang kepada saya terlibat rokok lah waktu itu ya, pengen lepas dari rokok. Biasanya orang kalau lepas dari rokok sih ngomongnya gini, Bill, gue udah kurangin yang tadinya gue bungkus sekarang jadi cuma 2 batang sehari misalnya, 1 batang. Gue gradually nih mulai gue kurangin gitu. Gue janji sama Tuhan gue gak mau buat gitu lagi. Itu kata-kata yang sangat baik sebenarnya, tapi tanpa dia sadari di belakang kata janji itu adalah gue lakukan dengan usaha gue sendiri. Kan janji sama Tuhan, bagus gak? Oh bagus banget. Kebanyakan yang setelah mereka lepas dari rokok, mereka pasti balik lagi bilang gini, gue rokok lagi nih, karena pakai kekuatan sendiri. Tapi ketika mereka mulai berubah, dan waktu itu mereka mulai sedih, mereka ada 2 dari 6 itu yang nangis. Mereka sempat ngomong gini sama saya, gue nyerah deh, gue udah gak tahu lagi harus bagaimana. Waktu mereka bilang nyerah, saya bilang gini, itu yang Tuhan mau. Maksud lo apa? Itu yang Tuhan mau. Lo gak bisa bilang janji-janji sama dia, lo kan pakai usaha sendiri. Coba lo sekarang berubah doanya. Terus dia doa, Tuhan, aku nyerah, Tuhan, aku gak bisa, dagingku terlalu kuat, Tuhan. Aku gak bisa, Tuhan. Dalam hitungan 5, 6, sampai 7 hari. 6-6-nya datang kepada saya dengan waktu yang berbeda-beda. Mereka bilang gini, Bill, gue sekarang bawa rokok orang aja, gue enak. Pengen muntah gue. Yang tadinya secara gradual mereka pelan-pelan berusaha untuk berhenti, tiba-tiba dalam hitungan hari, itu diangkat semuanya dengan kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi itu ibaratnya gini loh, orang udah mau jatuh ke jurang, dia pegangan sama ranting. Yesus datang, sini saya tolong. Dia bilang, enggak, minggir, aku bisa, jatuh beneran lah. Jadi dia lagi kasih tangannya nih, tanpa kuasaku dagingmu terlalu kuat. Gak akan ada satupun orang yang sanggup mengubah dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tapi membutuhkan yang Oke. Aku akhir di sini ya. Ada satu ayat yang terakhir. Dikatakan dalam Yohanes 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hanya kalau kita tuh mengasihi Tuhan, baru kita bisa hidup bagi Tuhan. Makanya dia tuh bilang lagu tadi yang dinyanyiin sebelumnya, Beautiful Savior, I will sing forever, I love you. Hanya kalau kamu love God, baru kamu bisa live for God. Teman-teman, gak mudah sih kayak orang tadi ya, ninggalin rokok, ninggalin pornografi, itu satu ikatan. Tapi apa yang bikin mereka bisa? Mengasihi Tuhan. Kalau kamu ingat lagi apa yang Tuhan kerjakan buat kamu, maka itu akan bikin kamu selalu ingin hidup bagi Dia. Hari ini nggak tahu, mungkin kalian sudah hilang semua khotbahku yang lain ya, tapi aku mau pastikan kasih Tuhan. Ingat semua yang Tuhan kerjakan di salib,
bahwa Dia mengasihi kalian. Dia bayar pakai darahnya supaya kita selamat, supaya kita nggak terus digeret sama dosa, supaya kita nggak diikat sama dosa, tapi supaya kita cenderungnya hati kita ini diganti, cenderungnya pengen naatin Tuhan. Amen. Tadi firman Tuhan pertama bilang apa? Hatinya baru. Hari ini aku berdoa, hari ini aku tanya kalian juga, siapa di sini yang mau hatinya dibuat baru, yang mau ninggalin semua dosa-dosa, leave your past and sin, dan hidup buat Tuhan? Boleh bangun berdiri sama-sama.